Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube Arif.com. Kali ini di samping kanan kiri saya, ini dia ada Aerox Alpha Turbo dan Vario 160. Kalian mau pilih yang mana? Aerox Alpha Turbo atau Honda Vario 160? Ini dia yang akan saya komparasikan. Kali ini di depan saya ada Yamaha Aerox Turbo dan ada Honda Vario 160. Seperti yang kita ketahui bahwa Yamaha Aerox Alpha Turbo itu baru saja di launching oleh Yamaha. Dan di depan saya sekarang saya mencoba untuk komparasikan antara kedua motor yang sama-sama saling kompetitor ya, antara Honda Vario 160 dan Aerox Alpha Turbo. Untuk Aerox Alpha sebenarnya ada 4 varian ya. Ada Aerox Alpha tipe standar yang harganya itu 29 jutaan, tapi mesinnya belum turbo. Kemudian ada Aerox Cyber City. Aerox Cyber City itu harganya 37 juta dan belum turbo juga, mesinnya masih CVT biasa di harga 33 juta tapi sudah ABS. Kemudian untuk yang di atasnya lagi, yang ketiga ini adalah yang di depan saya ini adalah Aerox Alpha Turbo yang sudah memakai mesin turbo yang dibanderol 39 juta rupiah, dan yang tertinggi adalah Aerox Alpha Turbo Ultimate yang dibanderol 41 jutaan. Nah, kalau di Honda Vario 160, Honda Vario 160 itu ada tipe CBS dan IES. Kalau untuk yang tipe CBS itu bandrolnya sekitar 26 jutaan, sedangkan yang ABS itu harganya di kisaran 29 jutaan. Ini untuk harga OTR Jakarta ya. Nah, kalau biasanya teman-teman semua itu membandingkan Aerox, mengkomparasikan dengan Vario 160. Nah, sekarang saya coba menyandingkan kedua motor ini. Nih, di depan langsung Aerox yang terbaru dengan Vario 160. Kita lihat dulu desain dari Vario 160 itu teman-teman ya. Untuk di Vario 160 sebenarnya kedua motor ini matic besar, cuman untuk yang Vario 160 itu mempertahankan dek rata. Untuk yang Aerox itu dek tengahnya nggak rata ya. Nah, nggak rata. Ini sebenarnya yang membandingkan antara kedua matic besar dari Yamaha dan si punya Honda. Nah, kalau saya bahas dulu untuk yang Vario 160. Vario 160 di bagian batok stangnya, kita lihat batok stangnya itu memang kalau dibanding ini kan Vario 160 varian terbaru ya, karena sebelumnya kan Vario 150 ya, Vario 150 yang biasanya Vario 125, kemudian Vario 150, dan sekarang Vario 150 dihentikan produksinya, kemudian digantikan ke Vario 160. Nah, untuk yang Vario 160 ini adalah menjadi yang desain pertama, yang Vario 160. Kita lihat di desain batoknya. Nah, ini desain batok palanya di Vario 160. Sebenarnya antara ke Vario, kalau dibandingkan yang Vario 150 jelas beda ya. Kalau yang ini itu lebih gede batok palanya. Nih, batok palanya. Kemudian kalau yang di Vario 150 juga sebenarnya dulu ada gininya juga nih. Nah, hampir mirip nih, hampir mirip. Ini cover yang di speedometernya ya. Nah, kemudian ini sekarang bagian speedometernya kita lihat. Bagian speedometer hampir mirip dengan Vario 150 atau Vario 125, hampir mirip. Tapi yang ini itu fiturnya lebih banyak dibandingkan si Vario 125 atau Vario 150. Kita lihat speedometernya. Nah, nih speedometernya kotak gitu ya, full digital. Untuk yang Vario 160 ini full digital, ada jamnya, kemudian ada total, ada trip A, trip B, ada average-nya,
ada indikator aki, dan ini odometer. Ini adalah kecepatan. Di sini indikator bensin, dan di sini ya RPM ya. Nah, kemudian untuk semua varian Vario 160 itu sudah memakai kunci kontak keyless. Nah, kunci kontak keyless, dan di sini ada bagasi kecilnya. Bagasi kecil bisa buat naruh minuman, kemudian barang-barang kecil ya. Di sini pocket yang sebelah kiri tinggal ditekan, kebuka. Nah, ini ada selain buat bisa naruh barang-barang kecil, itu dalam banget ya. Itu juga bisa buat charger HP. Charger HP-nya itu tipe USB ini. Nah, tipe USB. Kemudian kita lihat ke depan untuk desain lampu dari Vario 160, teman-teman. Nah, nih bagian sini ini lampu sennya di atas ya. Lampu sennya di atas, kemudian nih lampu utamanya. Nih lampu utamanya mantap ya. Lampu utamanya itu sekarang modelnya untuk Vario 160 terpisah dengan 4 klaster ya. Kiri ada 2 klaster, kemudian untuk yang kanannya juga ada 2 klaster juga. Nih, ini untuk lampu bagian depannya. Yang atasnya lagi ini adalah bagian alisnya nih, teman. Ini ada bagian alis atau lampu senjanya ya, lampu DRL-nya. Nih. Mantap ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian spakbornya, nah spakbornya ini yang tipe CBS. Kebetulan ini adalah yang tipe CBS, tipe combi brake system. Pengeremannya terintegrasi antara rem depan dengan rem belakang ya. Ini kalipernya kaliper satu piston ya. Kemudian rem cakram, ini cakramnya. Kita lihat desain peleknya. Nah, desain peleknya itu hampir sama seperti yang Vario sebelumnya ya, Vario 125 gitu, 150. Ini memakai model palang. Hampir kayak seperti punya PCX ya. Palang gini ya. Nih. Diameternya 14 in untuk diameter rodanya. Nih. Kita lihat kalau lihat dari samping. Nah, kalau lihat dari samping itu desainnya gede, serba lancip ya kalau untuk Vario 160 ya. Nih serba lancip, runcing gitu ya, apalagi ini. Nah, yang di sini kan runcing gitu. Ini untuk Vario 160. Nih, kemudian kita lihat di decknya itu luas, bebas ya. Nih, buat sepatu nangkring di sini aman. Kemudian yang ini kan yang deck depannya. Nah, ini untuk yang footstep belakangnya. Nah, footstep belakangnya kalau ditutup dia langsung menyempit ya, sesuai dengan desain dari Vario 160. Kemudian kita lihat di bagian lampu belakang. Nah, kita lihat lampu belakangnya. Nih, lampu belakangnya modelnya ya, kalau Vario 160 kan menjadi model yang pertama di Vario sebelumnya ya, karena ini kan menjadi pengganti Vario 150 ya. Nah, jadi desainnya sih saya bilang sih cukup oke juga sih. Ini semuanya LED ya untuk lampu ya. Untuk lampu sennya, nah kalau untuk lampu sennya si Honda itu hampir mirip ya. Yang LED ini seperti punya si CBR juga nih, desain dari lampu sennya. Model spakbornya juga cakep ya, model terpisah gitu ya, dipisahkan sama sebuah plat. Jadi nggak full plastik, tapi sini ada platnya, Nih. Untuk di ban belakangnya juga memakai ban ban tubeless, pelek 14 in, cuman remnya rem tromol. Untuk knalpot, kebetulan knalpotnya ini sudah pakai knalpot aftermarket ya. Kalau knalpot yang aslinya kan kayak model punya PCX yang 160 juga. Cuman ini yang diganti model udah aftermarket teman-teman. Untuk di bagian knalpotnya. Untuk di bagasinya itu luas. Untuk di Vario 160 luas banget.
Ya, nih bagasinya Vario 160 ya. Cukup, kalau Vario 160 itu bawah belakangnya tangki ya. Belakangnya tangki, baru di sini itu adalah di bagian bagasinya. Jadi ya lumayan gede lah. Cuman kalau buat helm half-face itu nggak muat. Nah, ini adalah yang Vario 160 teman-teman ya. Nah, kita lihat nih Vario 160. Kemudian kita lihat untuk yang Aerox Alpha Turbo. Nah, sebenarnya menyandingkannya sih sebenarnya pasnya tuh yang di Aerox Alpha tipe standar ya. Karena harganya juga mirip-mirip. Kalau untuk yang Aerox Alpha standar kan harganya 29 juta ya, masih di bawah 30 juta. Jadi harganya sama seperti Vario 160. Nah, kita lihat dulu di bagian Vario 160 ini teman-teman. Vario 160 kok Vario 160, sorry, di bagian Aerox Alpha Turbo. Aerox Alpha Turbo ini bagian visornya, nah itu sebenarnya mirip seperti Aerox yang versi sebelumnya ya, hampir mirip-mirip. Nah, khas sih dari Aerox generasi pertama, kedua, ketiga itu desain visornya itu mirip. Ya, terutama di batok stangnya itu mirip-mirip kayak gini semua. Tapi kita lihat nih di bagian speedometernya, wih udah keren sekarang, desainnya beda banget. Nih kita nyalakan, tuh, nah ini adalah tampilan speedometer di Aerox Alpha Turbo. Aerox Alpha Turbo ini speedometernya sudah TFT teman-teman ya. Nah ini kalau mau ini untuk bagian pengoperasian speedometernya ada di tombol saklar sebelah kiri. Ini ada tombol sebelah kiri, kita bisa ngelihat dari tampilan menunya. Ini bisa buat navigasi, ada notifikasinya, buat apa, SMS ya, WA, kemudian telepon. Nah ini bisa ngelihat dari cuaca juga. Ini adalah menu setting. Nah, musik kita bisa dengerin musik di sini lewat Bluetooth. Navigasinya itu beda dengan Aerox dengan NMAX Turbo maupun dengan XMAX, karena untuk yang di Aerox Alpha Turbo ini navigasinya sudah terintegrasi dengan langsung Google Map, bukan pakai aplikasi Garmin lagi tapi pakai Google Map. Nih. Kemudian ini saklar kirinya, kerasa padat banget ya, kayak moge ya saklar kirinya ya. Ada tombol Y shift untuk mengoperasikan tipe kecepatannya, akselerasinya dari Y shift 1, 2, dan 3 ya. Kalau Y shift kan ada 3 tingkatan ya. Ini klakson, lampu sen, lampu jauh dan dekat. Nah, sini juga ada modenya. Nah, ini untuk mode mode S1 atau T1 ya. Nah, kalau S1 kan S itu sport, akselerasinya lebih kencang, kemudian tone-nya itu lebih kencang, akselerasinya lebih kencang. Jadi ini mode ridingnya ya, ada mode ridingnya. Kemudian kita lihat di bagian lampu depannya teman-teman. Nah, ini lampu depannya itu sekarang beda banget. Ini bentuk dasinya. Nah, bentuk dasinya seperti khas Aerox dari generasi 1, 2, 3. Lancip. Kemudian ada di covernya itu kulit jeruk gitu, hitam kulit jeruk. Kita lihat sekarang lampu depannya nih. Widih, badas banget. Nih. Lampu Aerox Turbo ini badas banget nih ya. Nih, lampu sennya yang dari yang kalau dibandingkan generasi kedua, itu lampu sennya kan ada di bawah ya, di bawah terpisah. Nah, sekarang lampu sennya menyatu di sini. Nah, lampu sennya pindah ke atas. Lampu sen pindah ke atas. Di sini ada DRL. Ini lampu utama. Ini lampu utama. Nih, kemudian untuk yang Aerox Alpha Turbo itu sudah memakai rem ABS. Nah, ini kita lihat piringan cakramnya terlihat gede, ada speed sensornya, ada rotornya, peleknya, mantap, peleknya keren ya, apalagi dengan memakai warna oranye. Ini warna oranye. Untuk
diameternya 14 in, diameter 14 in, kemudian ukuran bannya itu 110/80 untuk bagian depan. Untuk bagian depan nih sudah, kalau yang Alfa Turbo sudah ABS ya, sedangkan kalau untuk yang standar itu tidak ABS. Kita lihat lagi ke bagian nyamping ya, tuh bagian nyamping kelihatan keren ya sekarang ya. Nih bagian sampingnya itu serba lancip gitu ya. Nah ini ada SP-nya, SP-nya adalah Super Sport. Nah Matic Super Sport karena motor Aerox Alfa Turbo ini sudah memakai teknologi turbo seperti anak turbo, motor Matic yang dengan akselerasi seperti motor sport, tampangnya juga tampang motor sport, makanya memakai emblem SP yaitu Super Sport. Kemudian kita lihat untuk di Aerox Alfa juga memakai kunci kotak keles, kecuali yang tipe standar. Kalau standar memakai kunci kotak biasa. Kalau untuk yang dari tipe Cyber City, Alfa Turbo dan Ultimate itu pakai keles. Di bagian kirinya, poket kiri ini ada USB chargernya. Nah, ini ada USB chargernya di sini. Nih, ada USB chargernya teman-teman. USB charger ya. Nih, USB charger. Oke. Motor ini juga nih terkoneksi dengan HP karena itu tadi ada Gmap-nya, ada notifikasinya yang di speedometer tadi ya. Kemudian kita lihat desain ini nih, mantep nih. Nah, ini desainnya itu ini kayak karbon look gitu ya. Nih, padahal sih bukan karbon, cuman kelihatan karbon look aja, jadi makin keren aja nih yang di Aerox Alfa. Nih, kemudian ini adalah tutup bensinnya di depan ya, bensinnya ya. Bensin, kemudian kita lihat untuk pijakan kakinya. Nah, pijakan kaki itu sekarang semakin luas. Nih, semakin luas karena selain bisa duduk di kakinya ditaruh di depan, itu juga bisa ditaruh di tengah sini. Jadi model kayak racing gitu ya. Nah, nih bisa ditaruh di samping sini. Pijakan kakinya. Selain itu ada ini footstep belakangnya ya. Nah, di belakang bisa ngumpet juga nih footstep belakangnya kalau lagi di nih ditarik. Nah, ngumpet. Kita lihat kemudian di bagian belakangnya, kita lihat lampu belakangnya. Nah, lampu belakangnya itu mirip-mirip motor sport R15 apa ya? Nih kan, atau si R1 lama. Nih. Sudah LED ya sekarang ya. Semuanya yang di Aerox Alfa itu lampu-lampunya sudah LED. Termasuk lampu sen nih. Yang lampu sen belakang modelnya kan terpisah kalau yang bagian belakang. Nih, lampu sennya cakep juga nih. Tuh, desain lampu sen yang di belakang. Kemudian kita lihat dari samping untuk bagian belakang, tuh auranya sporty banget ya. Nih, auranya sporty banget. Kemudian untuk shock belakangnya, untuk tipe standar itu tanpa tabung. Tapi kalau untuk yang tipe Cyber City sampai yang turbo itu sudah memakai tipe tabung untuk di bagian shock belakangnya. Nih, kemudian untuk mesinnya, kalau ini kan YYA CVT ya. Ini karena memakai turbo, tapi kalau untuk yang tipe standar dan Cyber City itu memakai CVT biasa, tidak ada turbonya. Lalu pelek nih, peleknya yang belakang nih sama-sama 14 in, ukuran bannya 140/70, jadi kelihatan gede banget. Nih, lebar banget. Nih. Nah, untuk yang baru di Aerox Alfa, di semua tipe, baik itu yang standar sampai turbo, itu rem belakangnya sudah cakram. Nih, rem belakangnya cakram. Udah nggak ada lagi yang namanya Aerox memakai rem belakang tromol. Semuanya sudah rem cakram. Nih, yang terbaru banget di Aerox yang paling membedakan versi sebelumnya, terutama dengan di bagian rem ya, itu rem cakram belakang nih. Nih, rem cakram belakang. Udah nggak ada lagi rem tromol. Nih teman-teman ya. Sekarang kita coba bandingkan Aerox Alfa ini dengan Vario 160. Kita lihat teman-teman. Nih, bagaimana? Kalau dilihat dari depan kayak gini, teman-teman mau pilih yang mana? Nih, Vario 160 atau Aerox Alfa?
Di untuk di bagian depan, motor ini sama-sama memakai batok sangnya di cover ya, pakai cover ya. Untuk di Aerox ada visornya, untuk yang di 160 tidak ada visornya. Kemudian turun ke bawah, ini lampunya sama-sama terpisah. Nah, kalau yang Aerox Alfa ini ya sama-sama terpisah tuh. Lampu sennya juga sama-sama di atas, dan DRL-nya sama-sama di bagian tengah. Hanya saja kalau untuk yang di Aerox Alfa ini lampunya dari sen, DRL, dan lampu utama itu menjadi satu ya, menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk yang Vario 160 itu lampu sennya terpisah tuh. Lampu sen terpisah, lampu DRL-nya juga terpisah. Kemudian lampu utamanya. Nih. Kalau ini yang Vario 160 itu semuanya model terpisah. Meskipun sebenarnya terpisahnya kelihatan karena cover aja sih. Kalau lampunya tetap nyatu, cuman karena ini terpisahkan oleh cover aja. Gitu. Kalau yang di Aerox Alfa, nih semuanya nyatu. Tidak ada cover yang memisahkan kecuali antara kanan kirinya ya. Itu pun sama seperti di Vario 160. Untuk bagian peleknya bisa kita lihat teman-teman. Nah, ini pelek dari Aerox dan ini si Vario 160. Sama-sama rem cakram ya. Sama-sama rem cakram. Nih. Kalau untuk yang Vario 160 rem cakramnya di bagian kiri, kalau yang Aerox rem cakramnya ada di sebelah kanan. Kemudian kita lihat dari samping. Nah, kalau untuk di Vario 160 itu ada dashboardnya. Nah, kalau yang di Aerox itu model tangkinya di tengah, jadi ada pemisahnya ya di dashboard bagian depannya. Untuk di bagasi jelas karena tangkinya Vario 160 kan di belakang ya, tangki Vario 160 di belakang dan bagasinya jadinya terpisah hanya di bagian setengah jok aja dibandingkan dengan Aerox. Nih, kalau Aerox tangkinya lebih luas. Nih, Aerox tangkinya lebih luas. Lalu kita lihat dari bagian tampang belakangnya. Nah, aura sportinya kelihatan yang mana teman-teman? Nih, oh ya, kalau untuk yang Vario 160 stoknya yang ini sudah diganti aksesoris ya. Kalau yang orinya standarnya itu tidak ada subtanknya. Nih, kelihatan mana? Nah, kelihatan kan perbedaan antara Aerox Turbo dengan ini Vario 160. Nih, kita lihat lagi dari jauh. Nah, ini teman-teman, kita lihat secara keseluruhan dari belakang kedua motor ini antara Aerox Alfa dengan Vario 160. Speedometernya keduanya sama-sama digital, cuman kalau untuk yang Vario 160 agak kecil ya, kalau yang Aerox Alfa itu lebih besar untuk desain speedometernya. Nih, kemudian untuk saklarnya, saklar kanan kiri. Nah, ini di Aerox Alfa. Nih, kelihatan banget ya kedua motor ini ya. Nih perbedaannya. Kita lihat secara dari samping. Nah, ini dia Aerox Alfa dan Vario 160 teman-teman. Kalian mau pilih yang mana nih? Kalau saya mau dibilang keren Aerox atau keren Vario 160, nah itu masalahnya soal desain, itu soal selera. Tinggal teman-teman yang pilih sendiri mana yang menurut teman-teman sesuai dengan selera masing-masing. Ini dia Vario 160 versus Aerox Alfa Turbo.